Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Apa kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih belajar di subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kita masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Hari ini kita akan belajar yang pertama, mendiskusikan penerapan Pancasila dalam percakapan. Yang kedua, mencari informasi tentang jenis hewan langka negara-negara ASEAN. Yang ketiga, menulis teks laporan hasil pengamatan. Dan yang keempat adalah melakukan apresiasi patung. Sikap yang akan dikembangkan pada hari ini adalah satu, peduli, dan yang kedua adalah tanggung jawab. Kalian siapkan alat tulis, buku paket, dan perlengkapan lainnya yang menunjang pembelajaran hari ini, dan kita simak pembelajaran berikutnya. Perhatikan kedua gambar tumbuhan berikut. Lihat, ada dua gambar ya, gambar A dan gambar B. Kira-kira kalian tahu tidak kedua gambar ini ada tumbuhan apa saja? Ya, yang pertama ada tumbuhan kantung semar. Yang kedua, yang B, itu ada gambar anggrek bulan. Nah, kedua tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan langka. Nah, apa saja yang kamu ketahui tentang tumbuhan pada gambar di atas? Boleh kalian nanti sambil cari-cari referensi mengenai kedua gambar tersebut. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Akan tetapi, semakin lama keanekaragaman hayati Indonesia semakin menurun. Salah satu penyebabnya adalah hutan tempat tinggal hewan semakin berkurang dan adanya perburuan hewan untuk diperdagangkan. Tindakan manusia yang kurang bertanggung jawab itulah yang menyebabkan semakin menurunnya populasi hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Hal tersebut juga dapat terjadi terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Maka sudah sepatutnya kita harusnya menjaga dan merawat hewan-hewan tersebut. Kita bisa lihat dari gambar yang ada di video ini. Kita lihat ada gambar dua orang anak yang sedang merawat tumbuhan dan juga memberi makan hewan. Nah, kedua gambar ini menunjukkan bahwa kita harus peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu penerapan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, khususnya pada sila pertama. Apakah kamu memiliki sikap peduli terhadap hewan dan tumbuhan? Mari kita simak terlebih dahulu percakapan yang ada di dalam video ini. Dengarkan dan simak ya. Suatu hari, Nina dan Deli pulang bersama-sama setelah bermain di rumah Lani. Di jalan, mereka melihat kucing yang terlantar dan terluka. Mereka pun menghampiri kucing tersebut. "Lihat, Del, anak kucing ini terluka." "Iya benar, Nin, kucing ini juga sangat kurus. Mungkin ia kehilangan induknya, Del. Kasihan sekali ya, aku ingin sekali memeliharanya. Tetapi aku alergi rambut kucing. Aku juga tidak bisa memeliharanya. Orang tuaku tidak mengizinkan aku memelihara kucing." Bagaimana ini? Bagaimana jika kita membawanya ke rumah Tony? Kakaknya banyak merawat kucing yang terlantar. Kamu benar, ayo coba kita bawa ke sana. Nah, dari percakapan ini kalian bisa melihat terdapat penerapan sila Pancasila yang dilakukan oleh Nina dan Deli. Mereka menemukan kucing yang terdapat di jalan dan dalam kondisi yang terluka. Lalu Nina dan Deli membawa kucing tersebut ke Tony yang sudah tahu cara merawat kucing yang terlantar. Dari percakapan tersebut, kalian bisa membuat tugas yang pertama, yaitu kalian coba membuat percakapan yang bercerita tentang penerapan salah satu sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terhadap hewan. Misalnya contohnya temanya tentang bekerja sama dalam merawat hewan peliharaan keluarga,
merawat hewan yang terluka di jalan, atau ikut serta dalam pelestarian hewan langka. Kalian boleh pilih tema tersebut atau cari tema lainnya yang jelas tentang sila Pancasila dan penerapannya. Masih ingatkah kamu nama negara yang dijuluki negara gajah putih? Iya, betul. Negara julukan gajah putih adalah untuk Thailand. Gajah merupakan hewan yang dianggap suci di Thailand, khususnya pada gajah putih. Gajah putih merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan gajah albino, yaitu gajah yang memiliki kelainan genetik. Selain gajah, apakah kalian tahu hewan-hewan khas yang ada di Thailand? Mari kita simak informasi tentang jenis hewan langka yang ada di negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam terdapat beberapa jenis hewan, di antaranya ada bekantan, rangkong, dan musang air. Nah, bekantan itu merupakan salah satu fauna yang sudah mulai langka. Brunei juga memiliki jenis fauna lainnya. Ada 33 spesies mamalia dan 22 spesies burung. Contoh gambar yang ada di hadapan kalian ini adalah contoh hewan bekantan. Yang kedua adalah Kamboja. Negara Kamboja memiliki sekitar 250 spesies reptil dan amfibi, 874 spesies ikan, dan lebih dari 500 spesies burung. Kamboja memiliki spesies langka, yaitu gaur atau disebut juga seladang atau bison India. Gaur merupakan hewan seperti sapi yang merupakan jenis hewan pemamah biak terbesar di dunia dan keadaannya sekarang itu sudah mulai langka. Yang ketiga adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman fauna yang tertinggi di dunia. Nah, fauna asli Indonesia contohnya adalah harimau Sumatera, jalak Bali, cendrawasih, tarsius, orangutan, bekantan, anoa, tapir, dan komodo. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar komodo yang merupakan penangkarannya adalah salah satu keajaiban di dunia, ya. Jadi komodo itu spesies yang dilindungi. Yang keempat adalah negara Laos. Laos merupakan salah satu satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Namun dia punya fauna khas, yaitu contohnya harimau, beruang hitam, kukang, oa, dan gajah Asia. Contoh gambar yang kalian lihat saat ini adalah contoh gambar oa. Berikutnya adalah negara Malaysia. Malaysia juga memiliki beberapa jenis fauna, di antaranya yaitu burung takurdahan, orang utan, dan bekantan. Nah, di gambar tersebut dilihatkan ke kalian adalah burung takurdahan yang termasuk dalam hewan yang dilindungi di negara Malaysia. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Myanmar memiliki beberapa spesies khas, diantaranya panda merah dan monyet pesek Myanmar. Nah, gambar yang ada di hadapan kalian adalah termasuk hewan yang dilindungi nih, yaitu monyet pesek Myanmar. Selanjutnya Filipina. Nah, Filipina itu memiliki spesies yang tidak terlalu jauh ya dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, dan bentuk wilayah Filipina itu kan negara kepulauan. Di sini jenis fauna khas di negara tersebut adalah contohnya pesut, tamarau atau kerbau kerdil, penyu sisik, kakak tua, dan rangkong. Nah, contoh gambar yang ada di hadapan kalian ini adalah rangkong, hewan khas yang ada di Filipina. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura juga memiliki hutan yang di dalamnya hidup beberapa fauna, yaitu contohnya kubung atau sejenis tupai, gajah,
tupai, dan monyet ekor panjang. Nah, di sini ada gambar yang disajikan adalah hewan yaitu monyet ekor panjang. Selanjutnya, Thailand. Thailand terdapat beberapa jenis fauna, yaitu diantaranya adalah lutung, spesies kera, luwak, badak, berang-berang, serta lebih dari 600 spesies burung. Ini salah satunya ada binturong, spesies yang ada di Thailand. Kemudian yang terakhir ada Vietnam. Vietnam itu terdapat lebih dari 10.000 spesies hewan yang ditemukan di negara tersebut. Salah satunya atau diantaranya adalah gajah, macan tutul, monyet, buaya, dan soala. Nah, di sini soala adalah hewan jenis sapi yang hanya ditemukan di Vietnam dan Laos. Contoh gambarnya yang ada di hadapan kalian ya. Tugas yang kedua adalah pilihlah salah satu fauna langka yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Contohnya misalnya kalian mau pilihnya harimau Sumatera, atau kalian mau pilihnya rangkong, atau mau pilih komodo. Silahkan pilih salah satu faunanya. Lalu cari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan tersebut. Lalu selain informasinya tentang hewan tersebut, lihat juga cari kondisi geografisnya, habitat hewannya ada di mana, ada di negara mana, lalu dia tinggalnya di mana. Dan tuliskannya dalam bentuk paragraf ya, tuliskan di buku tulis tematik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai cara mewarnai patung. Sudahkah patung yang kamu buat diperlihatkan kepada guru-guru atau kepada temanmu? Nah, salah satu bentuk mengapresiasi suatu karya adalah dengan mengadakan pameran. Pameran adalah salah satu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Nah, apresiasi patung di sini adalah menilai. Kalian menilai, melihat, menghargai karya yang sudah dibuat. Nah, nanti jika kita punya kesempatan, kita bisa mengadakan pameran patung yang telah kalian buat dengan cara mengundang teman-teman dari kelas lain untuk datang ke dalam kelas kalian, di mana kelas kalian sudah disusun dengan susunan yang tepat seperti yang contohnya ada di gambar di hadapan kalian. Jadi patungnya disusun di meja-meja lalu diletakkan dengan rapi dan mengundang teman-teman di kelas lain, lalu kita mempresentasikan hasil patung yang telah kalian buat sehingga teman-teman kalian yang datang tersebut bisa melihat dan menilai patung yang telah kalian buat. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang dipengerti, silahkan boleh tanyakan ibu guru kalian. Tetap semangat dalam belajar dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.